kapitalisme, postmodernisme, dan neoliberalisme. Kapitalisme. Menurut Al-Jihad 2018, kapitalisme secara umum dipahami sebagai sistem sosial berbasis pada pengakuan atas hak milik individu yang mencakup hak kepemilikan atas kekayaan yang mana kesemuanya itu dimiliki secara privat. Kapitalisme juga dapat diartikan sebagai sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali untuk memperoleh laba secara terus-menerus. Ciri-ciri ideologi kapitalisme. Adanya pengakuan terhadap hak milik perseorangan atas berbagai faktor. Adanya kebebasan bagi pihak swasta, baik individu maupun perusahaan untuk memiliki alat-alat produksi sendiri dan aktiva, seperti gedung, mesin, bahan baku. Setiap orang memiliki kebebasan dalam bersaing dengan menggunakan metode apapun untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pihak swasta memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang akan diproduksi, berapa kuantitasnya, dan berapa harga yang dikenakan produk-produk tersebut sesuai permintaan pasar. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Meskipun pemerintah dapat mengelola proses ekonomi, namun pemerintah tidak dapat membatasi aktivitas dan kepemilikan para pemegang modal. Sistem kapitalisme akan membentuk perilaku individualis pada setiap orang dalam masyarakat yang ditandai dengan karakter materialisme. Masyarakat yang hidup dalam sistem kapitalisme cenderung berperilaku hedonisme karena telah dipengaruhi oleh pengusaha. Kelebihan kapitalisme cenderung lebih efisien dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan distribusi barang. Masyarakat menjadi lebih kreatif karena adanya keinginan untuk memperbaiki diri agar bisa bersaing. Pertumbuhan ekonomi semakin pesat karena adanya kompetisi pasar. Kekurangan kapitalisme. Timbulnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Persaingan antar bisnis sering menimbulkan konflik dan ketidakadilan di mana hanya pengusaha bermodal besar yang menjadi pengusaha pasar. Sistem kapitalisme membuat perekonomian hanya berorientasi pada uang saja, sehingga para pengusaha menjadi materialistik. Postmodernisme. Postmodernisme ialah paham yang berkembang setelah era modern dengan modernismenya. Postmodernisme bukanlah paham tunggal sebuah teori, namun justru menghargai teori-teori yang bertebaran dan sulit dicari titik temu yang memberikan arti postmodernisme sebagai kelanjutan dari modernisme. Namun kelanjutan itu menjadi sangat beragam. Asas postmodernisme. 1. Penaipan terhadap keuniversilaan suatu pemikiran, totalisme. 2. Penekanan akan terjadinya pergolakan pada identitas personal maupun sosial secara terus-menerus, sebagai ganti dari permanen yang amat mereka tentang. 3. Pengingkaran atas semua jenis ideologi, memudarnya kepercayaan pada agama yang bersifat transenden, metanarasi, dan diterimanya pandangan pluralisme, relativisme, kebenaran. 4. Pengingkaran atas setiap eksistensi objektif dan kritikan tajam atas setiap epistemologi. 5. Pengingkaran akan penggunaan metode permanen dan paten dalam menilai ataupun berargumen. Semakin terbukanya peluang bagi kelas-kelas sosial atau kelompok untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas. Dengan kata lain, era postmodernisme telah ikut mendorong proses demokratisasi. 6. Konsep berfilsafat pada era postmodernisme adalah hasil penggabungan dari berbagai jenis pondasi pemikiran. Mereka tidak mau terkungkung dan terjebak dalam satu bentuk pondasi pemikiran tertentu. Neoliberalisme. Menurut KBBI, neoliberalisme adalah aliran politik ekonomi yang muncul setelah Perang Dunia I. Ditandai dengan tekanan berat pada segi positif ekonomi pasar bebas, disertai dengan usaha menekan campur tangan pemerintah dan konsentrasi kekuasaan swasta terhadap perekonomian.
Dalam buku A Brief History of Neoliberalism, David Harvey 2005 mengatakan, neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Ini merupakan kombinasi antara liberalisme, paham yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu, dan doktrin pasar bebas dalam tradisi ekonomi neoklasik.